Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Berdoa selesai, jadi izin perkenalkan diri, nama saya Putri Indasari. Pada hari ini kita akan belajar mengenai gejala sosial yang ada di masyarakat. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang mendengar apa sih gejala sosial yang ada di masyarakat itu, namun mungkin sebagian dari kalian belum ada yang mendengar atau mengetahui apa itu gejala sosial yang ada di masyarakat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih gejala sosial itu dan apa gejala sosial menurut para ahli, serta bagaimana macam-macam gejala sosial dan contoh-contohnya yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk memahami apa itu definisi gejala sosial menurut para ahli dan untuk memahami macam-macam gejala sosial serta contoh-contohnya yang ada di dalam lingkungan sosial. Nah, jadi saya harap pada pertemuan kali ini kalian dapat memperhatikannya dengan baik agar kalian dapat memahami materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Serta saya harap kalian tetap semangat dalam memahami dan mempelajari materi kita pada hari ini. Nah, langsung aja kita akan memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita akan belajar mengenai 3 poin. Yang pertama yaitu definisi gejala sosial menurut para ahli, macam-macam gejala sosial, serta contohnya. Nah, kita akan membahas satu persatu dari poin-poin tersebut, dimulai dari definisi gejala sosial itu sendiri. Gejala sosial adalah masalah sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Gejala sosial juga diartikan sebagai fenomena sosial. Munculnya fenomena sosial tersebut berawal dari adanya perubahan sosial. Nah, perubahan sosial tidak bisa dihindari, namun bisa diantisipasi. Artian gejala sosial juga dapat kita artikan sebagai sebuah peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Lalu terdapat beberapa para ahli yang mengemukakan mengenai definisi gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, para ahli tersebut ini ada 5. Yang pertama ada Pitirim A. Sorokin, Rumbington dan Weinberg, serta ada Sujono Sukanto, lalu ada Gilin dan juga ada Coleman dan Cressey. Nah, yang pertama ini menurut Pitirim A. Sorokin, gejala sosial adalah hubungan timbal balik gejala sosial dan gejala non sosial yang terjadi karena hubungan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Rumbington dan Weinberg, gejala sosial ialah suatu kondisi dinyatakan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh sebagian warga yang sepakat bahwa suatu kegiatan bersama diperlukan untuk mengubah kondisi itu. Yang ketiga ada menurut Sujono Sukanto. Menurut Sujono Sukanto, gejala sosial adalah permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lalu ada Gilin. Gejala sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Lalu yang terakhir menurut Coleman dan Cressey, gejala sosial merupakan fenomena sosial yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif sudut pandang. Nah, selanjutnya kita memasuki poin kedua yaitu macam-macam gejala sosial. Macam-macam gejala sosial ini meliputi yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada budaya, yang ketiga ada lingkungan alam, serta ada psikologis. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai ekonomi. Nah, ekonomi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Hubungannya dengan gejala sosial yaitu tingkat pendapatan yang dimiliki individu bisa mengakibatkan gejala sosial dalam masyarakat. Yang kedua yaitu budaya. Budaya merupakan keragaman yang ada di dalam masyarakat sekitar itu sendiri. Nah, banyaknya budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat ini menimbulkan suatu gejala sosial seperti tindakan peniruan budaya asing yang negatif, menekan remaja dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan gejala sosial. Dalam lingkungan alam ini menyangkut aspek kesehatan. Jadi banyaknya wabah penyakit yang ada di lingkungan masyarakat ini dapat menyebabkan gejala sosial juga. Nah, yang keempat yaitu psikologis. Psikologis ini jika seseorang mengalami gangguan kejiwaan dapat menyebabkan gejala sosial dalam masyarakat seperti disorganisasi jiwa, aliran ajaran sesat dan lain sebagainya yang dapat membahayakan orang lain.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai materi pendidikan kita yang ketiga, yaitu contoh-contoh gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Gejala sosial yang ada di masyarakat ini contohnya yang pertama, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan. Dan kemiskinan ini merupakan salah satu masalah sosial yang sangat sulit untuk diatasi. Dan maraknya kemiskinan sosial ini menjadi salah satu gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu masalah kependudukan. Masalah kependudukan ini berkaitan dengan ketidakseimbangan pendudukan, yang mana banyaknya masyarakat yang bermigrasi dari desa ke kota yang menyebabkan gejala sosial di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu pengangguran. Pengangguran ini yaitu keadaan di mana sedikitnya lowongan pekerjaan dan banyaknya masyarakat yang mencari pekerjaan, sehingga tidak adanya keseimbangan di antara keduanya yang menyebabkan salah satunya yaitu gejala sosial. Yang keempat ini yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini biasa kita temukan di dalam kalangan pelajar. Kenakalan remaja ini yaitu kegiatan atau tindakan yang melanggar norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Nah, kenakalan remaja ini meliputi balap liar, tawuran, mencontek, mencuri, dan lain sebagainya. Yang keempat ini yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini istilahnya seperti yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kesenjangan sosial ini sebagai bentuk dari ketimpangan sosial, yang mana ketidaksamaan untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan sumber daya yang ada, sehingga muncullah kesenjangan sosial ini dan menjadi gejala sosial yang ada di masyarakat. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu gejala sosial merupakan fenomena sosial yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Gejala sosial ini meliputi yang pertama kemiskinan, yang kedua kesenjangan sosial, yang ketiga pengangguran, yang keempat masalah kependudukan, dan yang terakhir kenakalan remaja. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta semoga kalian dapat memahami dengan baik apa itu materi yang telah saya jelaskan tadi. Dan saya harap kalian dapat memberikan tanggapan yang baik di kolom komentar di bawah ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai interaksi sosial. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.